you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo Kak, Halo, oke. terima kasih banyak ya sudah bersedia meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Devita Febrianti Sugiono dari kampus STIE Indonesia Malang. Hari ini saya akan mengobrol santai nih terkait perjalanan usaha kakak, mulai dari awal berdiri hingga sampai strategi bertahan saat ini. Coba silakan perkenalkan dirinya dulu Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku sendiri itu Niatu Toiba yang mengelola bisnis ini. Nah, sebelumnya kasih Devita udah milih aku untuk sebagai pihak yang akan kamu wawancarai. Untuk usaha saya sendiri itu dimulai pada tahun 2022. Pada pertengahan tahun itu mungkin bulan Juni. Nah, usaha sendiri itu kan nggak mungkin langsung berjalan lurus gitu kan, aman-aman aja, nggak mungkin nggak ada hambatannya. Nah, pasti ada jatuh bangun. Nah, jatuh bangun usaha saya sendiri itu mungkin sekitar 1 tahun gitu ya, 1 tahun atau mungkin lebih. Nah, baru kemudian lancar dan ramai lagi pada tahun 2023 akhir. Oke, kalau gitu usaha yang dijalankan ini bergerak di bidang apa ya Kak? Usaha saya sendiri itu bergerak di bidang penjualan. Nah, penjualannya ini menjual sebuah merchandise K-pop lebih tepatnya. Nah, itu menjual seperti album K-pop, ada lightstick buat konser, ada photocard idol. Terus, nah, jadi yang pertama ini cara penjualannya itu yang pertama kami membeli dari agensi atau saya kan ada kenal sendiri dari Korea. Nah, itu kami membeli dari Koreanya langsung, kemudian diperjualbelikan belikan kembali di Shopee. Terus kemudian ada Instagram. Di Instagram sendiri itu saya mempromosikan tentang jualan saya. Nah, diperjualbelikan sendiri ini dengan harga yang sedikit lebih murah agar setidaknya para K-popers itu atau para fans mendapatkan harga yang tidak semahal harga aslinya mereka beli di Korea gitu. Apakah bisa lebih terjangkau lah kalau apakah seperti ini yang Kakak jual? Bener-bener itu yang photocardnya. Kalau biasanya kan ada yang jual on-off sama official. Itu bisa dijelaskan juga Kak, kalau kalau eh, berapa penjualan on-off, kayak harganya itu berapa? Kalau unofficial sendiri itu murah ya. Itu kan bukan dari agensinya Korea langsung. Itu mungkin sekitar di bawah 50 malah. Itu 15, 20, murah-murah banget. Nah, kalau official sendiri itu tergantung berapa dari agensinya. Ada yang sekitar 200, 300, bahkan ada yang sampai jutaan ya. Itu kalau jutaan itu biasanya yang rare atau jarang gitu. Lalu apa nama usaha yang sedang Kakak kelola ini? Kalau namanya sendiri itu Jajan K-pop Match. Berapa rata-rata omset usaha per hari atau per bulannya ya Kak? Kalau per hari sendiri itu nggak ngitung sih saya. Kalau omset per bulannya itu mungkin sekitar 10 sampai 25 juta lah. Itu udah termasuk penghasilan bersih. Oke. Lalu apa saja nih tantangan atau lika-liku yang dihadapi dalam menjalankan usaha Kakak hingga saat ini? Kalau tantangan itu sendiri ya,
kalau apa ya, kan sekarang itu banyak beredar store atau toko-toko lah yang juga memperjualbelikan merch-merch K-pop. Nah, itu menjadi tantangan yang lumayan berat bagi saya sendiri untuk tetap mempertahankan bagaimana usaha saya ini dapat terus berjalan gitu. Nah, maka dari itu selain memperjualbelikan merch dari Korea sendiri atau dari agensi Koreanya itu, saya juga membuat beberapa merch sendiri seperti photocard yang kayak unofficial itu tadi, atau juga banner-banner K-pop gitu. Nah, itu lumayan laku sehingga dapat menambah penghasilan gitu. Oke, lalu strategi apa yang kakak terapkan agar usaha tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan ini? Yang pertama sih niat ya, niat terus tekad. Karena banyak banget toko-toko yang juga usahanya sama seperti saya. Maka dari itu yang terpenting itu jangan pantang menyerah, udah itu aja. Jadi yang apa ya, terus berjuang, terus jangan terlalu pesimis. Yakin aja kalau usaha ini tuh bakal lancar gitu, pasti bakal ada masanya usaha saya untuk berkembang pesat gitu, seperti sekarang ini. Lalu berapa jumlah karyawan yang terlibat dalam operasional usaha kakak saat ini? Untuk sekarang ya, mungkin sekitar 50-100 karyawan itu dengan job desk yang berbeda-beda. Kalau gitu, terima kasih banyak kakak atas waktunya dan cerita yang sangat inspiratif ini. Semoga usaha kakak semakin lancar, berkembang, dan terus sukses ke depannya. Saya senang sekali bisa belajar langsung dari pengalaman kakak saat ini. Dan sekali lagi, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain atau mungkin bisa langsung ketemu. Boleh, amin. Kalau gitu, terima kasih. Sama-sama.